Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bone, Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Prodi Hukum Tata Negara, kelompok 3. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Mirwan Fikri Muhkam, MPD, dengan judul materi Demokrasi Pancasila. Materi 1. Demokrasi Pancasila adalah suatu sistem demokrasi yang berdasarkan pada asas kekeluargaan dan gotong royong yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Memiliki kandungan berupa unsur-unsur kesadaran dalam berreligius, menjunjung tinggi kebenaran, budi pekerti, luhur, dan kecintaan, berkesinambungan dan berkepribadian Indonesia. Menurut Dr. Randes, CST, Kansil, SH, pengertian demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang merupakan sila keempat dari dasar negara Pancasila seperti tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Konsep demokrasi Pancasila dengan rumusan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan sebagai prinsip-prinsip pokok yang dijiwai oleh keempat sila lainnya adalah mengandung 4 prinsip dasar demokrasi Pancasila, yaitu prinsip kerakyatan, prinsip hikmat kebijaksanaan, prinsip permusyawaratan, prinsip perwakilan. Pemateri Idris Isra'i dalam bukunya Pendidikan, Pembelajaran, dan Penyebaran Kewarganegaraan. Beberapa ciri-ciri demokrasi Pancasila Indonesia sebagai berikut. 1. Kedaulatan ada di tangan rakyat. 2. Selalu berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong. 3. Cara pengembalian keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. 4. Tidak kenal adanya partai pemerintahan dan partai oposisi. 5. Diakuinya adanya keselaraan antara hak dan kewajiban. Menghargai hak asasi manusia. 7. Ketidaksetujuan pada kebijakan pemerintahan disalurkan melalui wakil-wakil rakyat. Salah satu fungsi DPR mendukung adanya demokrasi maupun pemogokan karena menimbulkan kerugian. 8. Tidak menganut sistem monopartai atau partai tunggal atau dengan kata lain memonopoli hak politik warga negara yang bertentangan dengan fungsi partai politik itu. 9. Pemilu dilaksanakan secara terbuka dan jujur serta adil. Ini merupakan fungsi pemilu yang selalu dijunjung tinggi di Indonesia. 10. Tidak kenal adanya diktator mayoritas dan tirani minoritas. Ini mengandung makna persamaan warga negara yang memiliki kedudukan yang sama di segala bidang tanpa terkecuali, tanpa membedakan apapun. 11. Mendahulukan kepentingan rakyat atau kepentingan umum, asas bermakna dasar yang menjadi kemampuan berpikir atau berpendapat. Aspek yang terkandung dalam demokrasi Pancasila. Dalam uraian ini dikemukakan adanya 6 aspek demokrasi Pancasila, yaitu 1. Aspek formal. Sebagaimana diuraikan sebelumnya, demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berarti
bahwa demokrasi Pancasila adalah demokrasi dengan sistem perwakilan, di mana rakyat atau masyarakat berpartisipasi dalam pemerintahan atau penyelenggaraan negara melalui wakil-wakilnya. Yang kedua, aspek material. Aspek materi demokrasi Pancasila adalah menegaskan pengakuan atas harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang menghendaki pemerintahan untuk membahagiakannya dan memanusiakan warga negara dalam masyarakat negara dan masyarakat bangsa-bangsa. Dalam demokrasi Pancasila, pemenuhan harkat dan martabat manusia dikemukakan adanya gambaran manusia sebagai subjek dan bukannya sebagai objek semata-mata. Yang ketiga, aspek kaidah. Aspek kaidah demokrasi Pancasila mengungkapkan seperangkat norma yang menjadi pembimbing dan kriteria dalam mencapai tujuan kenegaraan. Seperangkat norma tersebut mengikat negara dan warga negara dalam bertindak dan menyelenggarakan hak dan kewajiban serta wewenangnya. Yang keempat, aspek tujuan. Aspek tujuan demokrasi Pancasila adalah menunjukkan keinginan atau tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dalam negara hukum, negara kesejahteraan, negara bangsa, dan negara kebudayaan. Yang kelima, aspek organisasi. Aspek organisasi dalam demokrasi Pancasila mempersoalkan organisasi sebagai perwujudan pelaksanaan demokrasi Pancasila, di mana wadah tersebut harus cocok dengan tujuan yang hendak dicapai oleh demokrasi. Dalam hubungan ini, dapat dibedakan antara satu, demokrasi sistem pemerintahan atau lembaga-lembaga pemerintahan atau negara. Yang kedua, organisasi lembaga-lembaga dan kekuatan-kekuatan sosial politik dalam masyarakat. Yang keenam, aspek semangat. Aspek semangat demokrasi Pancasila dinyatakan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. Yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hidup negara ialah semangat para penyelenggara negara, semangat para pemimpin pemerintah. Dalam aspek semangat ini, menekankan bahwa demokrasi Pancasila memerlukan warga negara yang berkepribadian, berbudi pekerti luhur, dan tekan dalam pengabdian. Perbedaan demokrasi Pancasila, demokrasi liberal, dan demokrasi komunis. 1. Kebebasan individu. Demokrasi Pancasila sangat menjunjung tinggi kebebasan individu. Demokrasi liberal sangat menekankan kebebasan individu. Demokrasi komunis tidak ada kebebasan individu. Setiap individu tidak diberi kebebasan untuk melakukan sesuatu dan harus ikut dengan keputusan pemerintah. Selanjutnya, hak asasi manusia. Demokrasi Pancasila adanya penghargaan terhadap hak asasi manusia. Demokrasi liberal selalu mempertahankan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang fundamental. Demokrasi komunis mengabaikan hak asasi manusia, masyarakat tidak memiliki hak milik ataupun kebebasan seperti yang diinginkan. Selanjutnya, sistem monopartai. Demokrasi Pancasila tidak menganut sistem monopartai. Demokrasi liberal tidak menggunakan sistem monopartai tetapi sistem multipartai yang lebih menampakkan sifat insibilitas. Demokrasi komunis menggunakan sistem monopartai dan menghalalkan segala cara dalam mempertahankan kekuasaan sang monopartai tersebut. Selanjutnya, agama. Demokrasi Pancasila, agama berlaku untuk lapisan masyarakat. Aspek keagamaan merupakan hal yang penting. Terlihat dari sila pertama, Pancasila berbunyi, Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini artinya dalam demokrasi ini nilai-nilai keagamaan atau aspek religius dijunjung tinggi dalam masyarakat. Dalam demokrasi Pancasila, masyarakat diberikan kebebasan untuk menganut agamanya masing-masing. Demokrasi liberal menerapkan pemahaman bahwa agama adalah urusan masyarakat, sedangkan negara adalah urusan pemerintah. Selanjutnya yaitu demokrasi komunis. Tidak mengakui hal-hal keagamaan atau eksistensi Tuhan. Pemerintahan. Demokrasi Pancasila, sistem pemerintahan dalam demokrasi Pancasila terbagi atas beberapa kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif,